Kemudian ada yang bertanya lagi, katanya bagaimana cara untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini? Kami jawab memang ada caranya. Yang penting harus ada keinginan terlebih dahulu dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan proses perjalanan atau toreka tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginan masih lemah, ini biasanya tidak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Kita harus hati-hati, sebab untuk menjawab pertanyaan tadi saja ini harus kita ini benar-benar teliti, karena ada perjalanannya, ada pelatihannya. Istilahnya ini memerlukan ta'bun nafsi, memeras keringat, sugulul kolbi, semangat dorongan dari hati, dan sidatul hisabi, kekuatan perhitungan atau perhitungan yang matang istilahnya. Terima kasih kepada sahabat tilawah semuanya yang telah mampir meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Semoga sehat dan berkah selalu. Ada istilah ta'bun nafsi, sugulul kolbi, dan sidatul hisabi. Ini artinya kita jika benar-benar ingin menyempurnakan ibadah, pengabdian kepada Tuhan, ingin makrifat, ingin mendalami makrifatullah atau ilmu makrifat tingkat tinggi, kita harus benar-benar ta'bun nafsi, itu yang artinya memeras keringat. Terus sugulul kolbi, semangat dorongan dari hati, dan sidatul hisabi, harus kuatnya perhitungan, penuh perhitungan yang sangat matang. Karena jika keinginan sudah kuat, maka Tuhan juga memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Ini ada di surat Al-Kahfi atau surat ke-18 ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam hal beribadah kepada Tuhan. Jadi jika benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan, hendaklah beramal soleh, mengerjakan amal soleh. Jadi itulah gerbangnya ada di sana. Ini amal soleh ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ada juga di luar ibadah, itu juga bisa dijadikan amal soleh dalam pekerjaan, kegiatan, mengambil atau mencari, melaksanakan kasab, dan lain sebagainya. Jadikanlah itu sebuah amal yang soleh, karena tidak semua kegiatan, amal, atau pekerjaan itu soleh. Soleh ini minimal sesuai, tidak ada hal-hal perbuatan yang terlarang, maka itu soleh. Atau lebih bagus lagi jika sesuai dengan
agama masing-masing. Seperti kalau di agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, menurut keterangan di atas, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi di dalam ilmu makrifat, tapi pasti asal kita bisa berbuat amal soleh. Untuk berbuat amal soleh ini juga harus ada petunjuk, ya sesuai minimalnya dengan Al-Quran, hadis, atau tata cara seperti ilmu fikihnya dan lain sebagainya. Bukan sembarangan, sebab tidak semua amal ini soleh, ya seperti itu. Contohnya seperti di dalam mengerjakan sholat. Contohnya ya, sholat ini kan silatun bainal abdi wa rabbih, berhubungan antara si hamba dengan Tuhannya. Itu apalagi kalau kita pelajari perdalam sholat saja, itu bisa kita sampai derajat Isra Mi'raj itu tercapai. Makanya ada keterangan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, itu di dalam sholat. Nah, dengan catatan sholatnya harus sesuai. Sodnya seperti sauful qalbi, lamnya ya apa gitu, ada banyak perdalaman ya masing-masing di sana. Harus ada iringan, intinya ingatan kepada Allah, pikiran jangan kesana kemari, harus fokus, konsentrasi di dalam mengerjakan sholat. Sudah kami bahas secara detail di dalam sholat bagaimana caranya agar khusyuk, agar tidak pikiran kesana kemari. Tinggal dicek saja di video-video yang ada di channel Tilawah Semesta ini. Ya, kita harus benar-benar taqarrub, fokus kepada Allah. Kita harus terasa ya dengan diri kita sendiri. Ini di dalam hadis qudsi pun dibahas ya, yang berbunyi kuntu kangzan mahfian fahbabtu an urafa fakhalaqtul khalqa likaya arafu walihada tabayyana annallaha ta'ala khalaqal insan limarifatihi, yang artinya aku adalah kangzan, yaitu gudang atau pembendaharaan boleh, yang tersembunyi, terdalam, tertutup, dan aku ingin ditemukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Nah, makanya aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Nah, setelah kita mengenal hadis ini, maka semakin jelas bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuatnya perhitungan, sebagaimana keterangan tadi di awal. Walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus suluk terlebih dahulu kepada ahlinya, belajar dengan benar dan tekun kepada guru yang benar-benar ahli. Nah, ini urusan untuk mencari guru ya, urusan makrifat kepada Tuhan. Tidak semuanya bisa mempelajari ini. Maaf ya, di sini tidak semua ajengan, kiai, ustadz bisa menunjukkan tentang hal ini. Kita harus betul-betul mencari gurunya yang mengajarkan tentang hal makrifat ini. Ya, ada kekhususan, tidak sembarangan. Harus hati-hati ini supaya jangan salah pilih. Sebab ahli tarekat pun tidak semua makrifat kepada Tuhannya, ya, karena istilahnya tidak cukup kalau untuk hanya sebatas membaca. Karena kan di makom tarekat itu lebih mengutamakannya wirid, biasanya dengan bentuk sholawat atau zikir. Nah, untuk membaca kan itu belum cukup. Nah, jadi benar-benar yang makrifat juga itu masih tersembunyi.
Karena kan istilahnya bacaan itu hanya iktibar, atau istilahnya itu semacam penjajapan agar kita semakin konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kita pentingnya memahami ilmu makrifat. Makrifatullah, ilmu tentang mengenal, mengingat Tuhan. Nah, seperti itu jawabannya untuk yang bertanya bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.